Frater dan saudari-saudara yang baik, pagi hari ini homili saya akan saya isi dengan cerita. Cerita bergambar. Bayangkan saudari-saudara dan frater-frater ada di kelas sekolah minggu. Saya mau cerita sedikit. Hari ini adalah pesta besar. Saya senang sekali karena hari ini adalah pesta Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Mas Adri bisa tolong bantu ya. Ya. Saya mau cerita sedikit tentang Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Disebut dengan nama Santa Teresa dari Lisieux, atau sebuah kota kecil itu ada di peta itu ya. Kira-kira di sebelah sana itu di sebelah utaranya Paris gitu ya, di sebelah utara. Kotanya kecil sekali. Kalau dalam sejarahnya Santa Teresia kanak-kanak Yesus tidak lahir di sana. Tapi si bontot dari saudaranya banyak ya. Santa Teresa ini saudaranya banyak. Lalu ketika mamanya meninggal karena sakit, lalu pindah ke kota Lisieux itu. Sehingga punya bayangan. Jangan bayangkan kotanya besar, kotanya kecil sekali, sepi dan tenang. Lalu yang menarik dari Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini, saya sempat bertanya dalam hati, apa istimewanya Santa ini? Kalau kita bicara Padre Pio punya rahmat untuk bilokasi, berada di dua tempat berbeda pada saat yang sama. Lalu Santa Teresa kalau kita lihat riwayat hidupnya, di kota Lisieux itu ada beberapa tempat ziarahnya Santa Teresa. Rumah waktu dia masih kecil dengan papa dan kakak-kakaknya, biaranya, dan satu basilika besar. Saya mau cerita sedikit tentang rumahnya. Minta tolong lanjut. Nah ini rumahnya. Rumahnya nggak besar teman-teman dan saudari-saudara, kecil. Tingkat 2, bayangkan Santa Teresa itu saudaranya banyak, kurang lebih sekitar lebih dari 5. Dia anak paling bontot. Lalu di dalam sebuah rumah yang sederhana itu dia tumbuh bersama dengan papanya dan kakak-kakaknya. Kalau kita lihat di dalamnya, nanti kalau ada kesempatan ziarah, ini kita anggap aja ini virtual virtual tour. Nah ini tapi ini namanya lebih ke religius gitu ya, iman. Nah lanjut gambarnya. Cas. Ini di dalam rumahnya. Di bawah ada ruang kecil, lalu di atas ada tempat tidurnya. Biasa. Saya rasa lebih bagus tempat tidurnya frater-frater di sini gitu ya kalau kita lihat. Tempat tidurnya kecil sekali. Di dindingnya itu ada kayak lukisan, lalu ada kerwel-kerwel itu ya. Itu rambutnya Santa Teresa waktu masih kecil. Sebelum dia jadi biarawati. Kalau jadi biarawati kan rambutnya dipotong pada zaman itu. Ini kamarnya, ada Bunda Marianya. Sekarang kita bisa berziarah ke sana, melihat. Dilanjut Mas, minta tolong. Ya. Ini mainannya. Ada lompat tali, ada kecerekan gitu ya, kayak mainannya frater-frater juga. Ada mainan anak-anak kecil pada umumnya. Ada mainan masak-masakan gitu ya, ada mainan catur juga. Saya rasa tapi Santa Teresa tidak main capsa seperti kita gitu ya. Ya. Biasa, hidupnya biasa sehari-hari. Dilanjut Mas, minta tolong. Lalu juga ada meja belajarnya. Nah, ini meja belajarnya berada di satu ruangan yang tidak terlalu besar. Ada ruang makan, lalu ada meja belajar yang bisa dilipat kayak tempatnya frater-frater tahun rohani itu ya. Bersama dengan kakak-kakaknya yang lain. Minta tolong dilanjutkan gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini ya, gambar utuhnya, meja belajarnya Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Ini rumahnya beliau, waktu beliau masih kecil. Ketika umur 12 tahun, beliau ingin masuk biara seperti kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya masuk biara juga, dia kepingin masuk biara karena dia merasa, aku ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Ini gambarnya Santa Teresa ketika menjadi suster. Itu keterangan yang di bawah itu bukan doa ya, tapi itu keterangan tentang pakaiannya. Ada kerudungnya, ada mantelnya, ada rosarionya, ada ikat pinggangnya. Tapi yang menarik adalah Santa Teresa selalu membawa rosario. Saya berharap frater-frater juga bawanya rosario kemana-mana gitu ya. Meskipun tidak didoakan, tapi dengan membawa rosario, ingat bahwa Frater Ludo itu calon imam yang berdoa gitu ya, ataupun yang lain-lainnya juga. Lanjut, ini gambar keduanya adalah biaranya.
Biaranya tidak jauh dari rumahnya Santa Teresa, jalan kaki bisa sekitar 15 menit. Biaranya sekarang seperti ini biaranya. Lalu hari-hari ini sampai dengan hari ini di dalam biara itu ada kapel, sebelahnya ada patungnya Santa Teresa. Disinilah biasanya para peziarah itu berdoa. Di klik, ya, ada patungnya Santa Teresa, lalu di bawahnya itu ada makamnya, sisa-sisa tubuhnya, tulang-tulangnya Santa Teresa ya. Disitulah kita berdoa. Gambarnya seperti ini. Santa Teresa digambarkan sebagai seorang suster yang meninggal usia 24 tahun. Masih usia muda karena sakit. Suster Teresa bukan suster yang sehat, artinya badannya lemah dan sering mengalami sakit sampai meninggal di usia 24. Ya, inilah Santa Teresa. Santa Teresa nggak pernah keluar dari biara, hidupnya biasa saja. Dan bahkan Santa Teresa dianugerahi gelar pelindung misi. Bayangkan, dalam kepala kita misi itu adalah sebuah perutusan. Aku mengajarkan Tuhan Yesus ke pasar, ke negara-negara, melampaui melampaui samudera, beda benua. Kayak Vater-Vater nanti ada yang misalnya diutus Vater Regi top di seminari menengah seminari menengah Mertoyudan waktu itu, keluar bersaksi. Tapi Santa Teresa nggak pernah sama sekali bersaksi sebagai misionaris, tetapi dianugerahi yang namanya anugerah gelar pelindung misi. Lalu pertanyaan saya, apa artinya pelindung misi? Menurut saya, misi yang paling penting dalam hidup kita adalah misi, yakni berdoa. Karena doa adalah misi yang paling kecil dan paling besar dalam perutusan kita. Karena dalam doa kita mendoakan orang-orang lain. Dalam doa kita menyadari seperti doanya Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Beliau mengatakan dalam doanya ada doa yang begitu bagus. Yesus, aku ingin menjadi mainanmu yang menyukakan hatimu. Jika aku menyukakan hatimu, biarkanlah aku kau angkat dan kau mainkan. Jika kamu tidak suka, biarkanlah aku kau singkirkan. Tetapi bagiku mencintaimu adalah segala-galanya. Doa yang sangat sehari-hari, doa yang sangat biasa, tetapi doa ini untuk saya berarti sangat dalam. Semoga di pesta Santa Teresa kanak-kanak Yesus kita bisa menjalankan misi kita untuk mendoakan satu dengan yang lain. Dan pada saat yang bersamaan kita juga ingat bahwa Yesus itu adalah kekuatan dan cinta di mana kita harus mengarahkan diri. Semoga doa Santa Teresa juga bisa menjadi doa kita. Yesus, biarkanlah aku menjadi mainanmu yang menyukakan hatimu. Ini yang kita mohonkan agar kita bisa menyukakan hati Yesus dalam seluruh upaya-upaya baik yang kita lakukan. Ini yang mau saya bagikan sedikit dalam peziarahan refleksi tentang Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Semoga kita bisa berdoa juga dan mengatakan, Yesus, aku ingin menyukakan hatimu, baik para frater ataupun saudari-saudara dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.